Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa pengasih, pemurah, dan penyayang. Saat ini Tuhan, kami akan dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Di saat kami mau membaca, kami boleh memahami firman-Mu Tuhan. Sekiranya Engkau menuangi tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Agar firman yang dinyatakan, firman yang disampaikan boleh mendapat tempat tersendiri dalam kelangsungan kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Inilah permohonan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, firman, kebenaran, dan kehidupan. Amin. Marilah kita membaca Alkitab yang terambil dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Allah. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan firman kita saat ini ialah saling mengasihi sebagai tanda hidup baru. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, kasih merupakan tindakan perasaan yang terjadi di antara sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kasih adalah suatu perasaan yang lebih bersifat kepedulian seseorang insan tanpa mengharapkan imbalan atas apa yang telah dilakukan untuk orang yang dikasihinya. Bahasa firman Allah dalam 1 Yohanes memberi motivasi bagi umat Tuhan untuk mampu memberi keteladanan bagi orang-orang untuk hidup
saling mengasihi. Saudara-saudara, panggilan hidup sebagai orang yang dikasihi Tuhan adalah menjaga dan memelihara umat Tuhan dalam memahami arti kehadirannya bagi sarana yang dimulai terutama kepada saudara-saudara. Hal hidup saling mengasihi bukanlah hal hidup baru bagi penerima surat 1 Yohanes. Tetapi sudah sejak semula. Dalam ayat yang ke-11 berkata, ketiadaan kasih adalah sebuah sikap yang dapat menjadikan seseorang berbuat jahat. Seperti layaknya Kain yang membunuh adiknya Habel. Ayat 12. Dengan mengangkat satu contoh, perbuatan Kain yang membunuh adiknya Habel, di mana penulis hendak menggambarkan suatu realitas, suatu kenyataan, kehidupan manusia, bahwa dunia didiami oleh orang-orang yang tidak memiliki kasih. Dan suka memanfaatkan waktu dan kesempatan dalam rangka berbuat jahat kepada orang-orang yang hidup dalam kebaikan Allah. Oleh karena, bagaimana mungkin seseorang membunuh saudaranya sendiri, apalagi saudara itu betul-betul hidup dalam kebenaran Allah yang ilahi. Bagaimanapun seseorang manusia tidak dapat menguasai kehidupan manusia yang lain. Hal itu bertentangan dengan kehendak Allah atau maunya Allah. Keunggulan dan keistimewaan bagi umat Tuhan yang memiliki kasih dan selalu berbuat benar adalah beroleh kasih karunia dipindahkan dalam alam maut kepada kehidupan yang kekal. Seperti kata Alkitab dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kebencian atau saling membenci adalah satu perilaku yang identik dengan pembunuhan. Membunuh merupakan satu perbuatan menghilangkan nyawa seseorang, sehingga tidak ada perjumpaan antara pembunuhan, pembantaian, dengan kasih karunia Allah. Membenci identik dengan membunuh, sangat dibenci Tuhan, Sang Khalik langit dan bumi. Kasih Tuhan tidak akan tetap tinggal di dalam kehidupan seseorang yang tidak membuka pintu bagi saudara-saudaranya yang membutuhkan pertolongan dalam pergumulan dari orang lain yang tidak memiliki rasa kasih dalam hidupnya. Karena kasih Kristus akan terjadi dalam praktek kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Allah di dalam Dia, Sang Khalik langit dan bumi. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus, gereja Tuhan selalu berhadapan dengan tantangan samaan. Perilaku Kain yang jahat tergambar dalam realitas kita sebagai gereja yang bersekutu, bersaksi, dan melayani. Gereja tetap menjalankan tugas demi tugas pelayanan kesaksian di tengah-tengah kehidupan beriman dan bermasyarakat. Itulah satu realitas. Karena itu,
Gereja menjadi sasaran empuk dari iri hati, kebencian, kekerasan, baik yang datang dari luar maupun gereja maupun yang datang dari dalam gereja itu sendiri. Sikap hidup, perilaku, karakteristik dalam hidup bergereja harus ditampilkan dalam keadilan, kedamaian, kesempurnaan ilahi Allah yang Maha Kudus. Karena itu, jalanilah kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan, kesukacitaan bersama Yesus Kristus. Oleh karena kasih yang sesungguhnya ditampilkan dengan penuh kekudusan, keadilan, ketulusan sebagai satu keluarga kerajaan Allah. Sebab itu, hendaklah kita semua harus saling mengasihi, rela berkorban, dan berupaya menolong dan membuka pintu bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Hendaklah kita semua mau berupaya untuk saling mengasihi, sebagaimana tanda hidup baru di dalam kasih yang menyelamatkan semua umat manusia yang mau datang kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu berbuat baik bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan atas waktu-Mu yang boleh Engkau berikan bagi kami, sehingga saat ini kami boleh belajar memahami firman. Kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang maha mulia, firman yang menuntun jalan hidup kami, orang percaya. Amin.